Pola pikir yang keliru membelenggu manusia dan membuat manusia berperilaku yang salah. Jangan ngutang-ngutang, cicil-cicil demi beli tas branded, baju branded, sepatu branded. Buat apa? Sepadan dengan kemampuan, itu yang paling tepat. Amin. Kalau Anda punya duit berlebih, jangan cuma beli barang branded, berbagilah dengan sesama. Karena tas brandedmu tidak ikut ke sorga. Tapi taburanmu buat orang susah yang akan ikut kamu ke sorga. Amen. Jangan memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi dari kemampuanmu. Kalau nggak bisa jangan maksa. Sampai ngutang. Orang yang jadi hamba uang, budaknya uang, punya pola pikir yang keliru. Takut gak cukup buat diri sendiri. Boleh menjamah setiap hati kami, mengajar kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Taruh perkataan-Mu pada mulut hamba-Mu, biarlah kiranya umat-Mu boleh diberkati dan boleh diubahkan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus, yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. How are you church? Apa kabar? Katakan Tuhan baik. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani Anda. Siang hari ini saya akan khotbah tentang changing wrong mindset. Mengubah pola pikir yang keliru. Amsal 23 ayat 7a berkata begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahannya kurang tepat. Saya bacakan dalam terjemahan New King James. For as he thinks in his heart, so is he. Orang akan menjadi seperti yang ia pikirkan. Katakan amin. Katakan sama-sama saya akan menjadi seperti yang saya pikirkan. Hati-hati dengan pikiran Anda. Karena pola pikir kita melandasi dan mempengaruhi tingkah laku kita. Perilaku manusia ditentukan dari cara berpikirnya. Nah, kalau cara berpikir menentukan tindakan, berarti tindakan kita menentukan kehidupan, dan kehidupan menentukan masa depan kita. Yang mengerti katakan amin. Pola pikir yang keliru dapat membelenggu manusia dan membawa manusia itu kepada perilaku yang negatif. Saya ulangi, mindset atau pola pikir yang keliru dapat membelenggu manusia dan membuat kita berperilaku yang salah atau negatif. Contoh, saya akan bahas beberapa contoh. Contoh yang pertama, keterikatan atau kecanduan. 1 Korintus 6 ayat 12, kita baca sama-sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam hidup kita ini bukan segala sesuatu berguna. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak boleh membiarkan diri kita diperhamba. Artinya terbelenggu atau terikat kecanduan apapun. Diperhamba itu orang nggak bisa hidup tanpa itu. Ketika orang terikat, diperhamba, terbelenggu, mereka tuh sungguhnya melakukan hal-hal yang sesungguhnya tuh merusak diri mereka. Mengikat dan membelenggu hidup mereka. Dan keterikatan ini dampaknya tidak baik bagi dirinya sendiri dan merugikan juga orang-orang di sekitarnya. Saya kasih contoh. Untuk kelihatan keren, anak-anak remaja, anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, perhatikan. Untuk kelihatan keren, apa yang mereka lakukan? Berantem. Belajar, ngerokok. Zaman sekarang, nge-vape. Belajar minum minuman keras. Akibatnya apa? Mereka kecanduan. Pola pikir yang kelirunya di mana? Untuk kelihatan keren. Untuk diterima sama teman-temannya. Supaya dinilai macho buat yang laki-laki. Supaya kelihatan nakal buat yang perempuan. Pola pikir keliru menghasilkan perilaku yang salah. Masih kecil ngerokok. Masih kecil terikat minuman keras.
Anak-anak yang baik-baik malah dianggap aneh. Lucu ya? Zaman sekarang ini lucu. Orang yang kecanduan rokok atau vape adalah orang-orang yang terbelenggu, terikat. Apapun yang membuat Anda kecanduan, sebenarnya Anda sedang terikat. Anda sedang terbelenggu. Para perokok diperhamba oleh pabrik rokok. Percaya enggak? Demikian juga para pemabuk terikat sama minuman keras dan mereka menjadi hamba dari orang-orang yang memproduksi minuman keras. Contoh gini, udah terikat, udah kecanduan, Anda mau nggak mau harus beli, betul nggak? Supaya bisa pakai kan, supaya bisa minum. Untuk bisa beli Anda perlu uang. Bayangkan gini, orang itu sadar nggak kalau rokok itu menyebabkan penyakit? Yang ngerokok baca kotaknya. Ada tulisan nggak? Menyebabkan mandul, kanker, apalagi? Jantung, penyakit jantung. Punya kesadaran nggak bahwa rokok itu dampaknya nggak baik buat kesehatan? Punya kesadaran? Punya. Tapi tetap ngerokok nggak? Tetap. Kenapa coba? Kecanduan, terikat, terbelenggu. Orang udah tahu itu nggak baik, tapi nggak bisa lepas. Menandakan dia terbelenggu, terikat. Dan lucunya gini, orang yang diperhamba sama rokok dan minuman keras, itu kerja keras untuk membayar orang yang pelan-pelan membunuh dia. Coba renungkan. Anda kerja keras supaya punya duit untuk beli rokok dan minuman keras. Jadi Anda itu membayar orang yang pelan-pelan membunuh Anda. Rokok dan minuman keras itu pembunuh yang pelan, slow but sure. Pemikiran yang keliru, supaya keren. Ada lagi, pemikiran yang keliru. Untuk lepas dari masalah. Mengatasi stres. Mendapat kenikmatan sesaat. Orang ngedrak, orang kecanduan narkoba. Saya sama suami pernah melayani anak muda yang kecanduan. Sakau. Waktu itu dia pakainya saya lupa ekstasi atau putau. Waduh saudara, ngelayani orang yang sakau itu kasihan. Dikunci di ruangan gitu. Dia merasa kesakitan, badannya sakit semua, kepala sakit, kaki sakit. Kami ini sampai 5 orang tumpangin tangan, doain sambil pijitin. Saking dia kesakitan. Berhari-hari dia keringat dingin. Teriak-teriak. Sakau tuh mengerikan. Jahatnya orang yang terbelenggu narkoba. Bayangin. Beli obat itu juga pakai duit. Orang kerja supaya dapat duit, supaya bisa beli drug. Yang sebenarnya merusak dirinya. Yang pelan-pelan menghancurkan otaknya. Orang kalau udah pernah overdosis sama narkoba, orang kalau udah pernah kecanduan narkoba, biasanya otaknya udah susah mikir. Error CPU-nya. Hati-hati. Jangan biarkan diri Anda diperhamba oleh apapun. Mari lihat pemikiran yang salah lagi. Tadi untuk melepaskan stres. Kenapa kamu minum minuman keras? Stres. Berantem terus sama istri. Kenapa kamu ngerokok? Biar keren. Kenapa kamu ngedrak? Pusing. Melepaskan stres sesaat. Ngedrak. Pola pikir yang keliru. Membelenggu manusia. Dan membuat manusia berperilaku yang salah. Berikutnya lagi. Ibu-ibu sekarang. Untuk diterima di komunitas atau lingkungan sosialita. Ibu-ibu memaksa diri untuk belanja barang branded. Mengakibatkan ibu-ibu ini sampai rela berhutang demi nyicil tas mahal. Saya kurang paham dunia sosialita karena saya bukan sosialita. Tapi saya pernah melayani di persekutuan perempuan yang semuanya branded. Ngeri. Anda kalau enggak branded tuh Anda lain sendiri.
Waktu saya datang, Anda tahulah saya nih orangnya sederhana banget. Batik aja batik Tangan Pengharapan. By the way, ini batik baru dari Tangan Pengharapan, lucu ya. Nah, yang desain anak saya, Chloe Christianus. Mamanya loh dikasih pakai baju kayak anak-anak gini. Nah, nggak apa-apa, supaya awet muda. Nah, saya perhatikan. Mereka itu merasa tidak nyaman ketika ada yang berbeda. Anda pernah berada di tempat di mana semua orang pakai branded dan Anda enggak? Bisa paham? Relate gak kita kira-kira? Yang branded ya of course gak relate. Satu kali saya diundang fashion show. Desainer ini akan menyumbangkan satu baju pestanya untuk Tangan Pengharapan. Karena sebagai founder Tangan Pengharapan, saya diminta datang untuk speech. Terpaksa gue datang. Dengan ya apa adanya, wong saya sederhana ya kan. Datang. Duduklah saya di paling sudut. Berdatanganlah perempuan-perempuan dengan jari panjang, kuku panjang-panjang, lancip-lancip, sepatu lancip tinggi-tinggi, rambut keren, udah kayak Marilyn Monroe gitu. Kemudian kuku merah-merah semua, bajunya keren-keren, putih-putih, mulus-mulus. Gua udah kayak cewek kampung di situ, tau nggak? Beneran. Lawang saya waktu itu keluar masuk pedalaman, gosongnya kayak apa? Saya duduk tuh gelisah, nggak nyaman, ngerasa gue salah tempat nih. Gue ngapain di sini nih? Malu banget. Jadi saya bisa paham kenapa ibu-ibu yang tidak mampu terjebak. Karena untuk diterima di komunitas sosialita, Anda harus bergaya seperti mereka. Anda tidak seperti mereka, Anda tidak diterima. Saya pelayanan di satu gereja orang kaya, isinya 5.000 perempuan di Surabaya. Waktu Natalan, semuanya pakai batik rang-rang. Batik Bali itu. Yang saya dikasih tahu sih katanya batiknya mahal. Rambutnya settingan semua ala salon. Begitu saya datang, mereka liatin saya dari atas sampai bawah. Tahu nggak mereka ngomong apa? Berani sekali ibu datang ke sini dengan penampilan seperti ini. Wah, bersyukur gue udah gak khotbah keliling. Kalian gak tahu penderitaan saya. Tapi ibu-ibu, kalau kita harus terikat sama brand, terikat dengan gaya hidup yang mahal. Kalau gak mahal Anda merasa, kurang afdol. Saya kasih tahu, Anda terikat. Kita tidak perlu diterima orang dengan cara mereka. Jadilah dirimu sendiri. Anda unik. Anda punya gaya sendiri. Saya heran. Orang suka banget ikut-ikutan orang lain. Satu kali saya pernah gunting rambut sendiri. So aksi. Salah gunting lagi. Dari rambut panjang, saya gunting depannya pendek, kanan kiri. Sok-sok ala Jepang gitu loh. Tapi potongannya patah. Pendek, belakangnya panjang. Lah kan gue gak sampai potong belakang ya kan. Saya pikir gini, udahlah besok-besok kalau ke salon baru tak beresin. Nah, tapi saya sibuk sekali, boro-boro ke salon. Makanya saya sekarang gunting rambut di rumah. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Saya pergi pelayanan ke Papua. Ya, sekalian lihat anak-anak di asrama. Pulangnya saya transit di Jayapura, disuruh khotbah di sebuah gereja. Saya kaget. Ada ibu-ibu gunting rambut kayak saya. Depannya pendek, belakangnya panjang. Putus kayak saya gitu persis. Terus suaminya kasih tahu, istri saya ngefans sama ibu. Ini rambutnya kayak ibu kan, katanya gitu. Saya ngakak dalam hati. Lu kagak tahu gue salah gunting ini. Saya kasih tahu ya, kunci Anda tidak terikat sama brand adalah Anda harus menemukan gaya Anda sendiri. Anda harus menemukan your own style. Saya nggak pernah ikutin tren. Saya jadi trendsetter. Amin. Saya punya feeling. Saya lagi suka pakai apa, saya pakai. Tiba-tiba, ngetren. Pada pakai celana kargo semua. Jadi, jangan terikat sama brand dunia. Kalau nggak brand, nggak keren. Sopo bilang, batik Tangan Pengharapan is the best. Amen. Kita tuh handmade, limited edition, nggak pasaran. Kaos kita, satu warna tuh cuma di print 100 pieces, nggak boleh lebih.
Yang crop top cuma 50 pieces. Jadi di seluruh seantero jagat raya ini cuma 50 orang yang pakai kaos yang sama. Apa nggak keren? Saking kita satu gereja aja jadi ketemu bola-balik sama. Ayo dengar. Pengkhotbah 6 ayat 9 bilang gini. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Jangan keakian shopping. Lihat-lihat saja. Window shopping. Amsal 28 ayat 19 berkata gini. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Jangan kegedean gengsi, kere loh. Viralnya habis ini. Jangan ngutang-ngutang, cicil-cicil. Demi beli tas branded, baju branded, sepatu branded. Buat apa? Sepadan dengan kemampuan. Itu yang paling tepat. Amin. Kalau Anda punya duit berlebih, jangan cuma beli barang branded, berbagilah dengan sesama. Karena tas brandedmu tidak ikut ke sorga. Tapi taburanmu buat orang susah, yang akan ikut kamu ke sorga. Amen. Tuhan Yesus ngajarin. Beri sedekah, itu mengisi pundi-pundimu di kerajaan sorga. Kamu beli tas branded, gak ikut ke sorga. Sampai talinya pun gak ikut. Amin. Haleluya. Hal-hal lain yang membelenggu kita. Cara pikir yang salah, apalagi anak-anak terikat dengan games online. Orang-orang yang dibelenggu sama hawa nafsunya. Orang-orang yang dibelenggu sama nafsu makannya, makan berlebihan. Orang-orang yang dibelenggu sama kebiasaan buruknya. Orang-orang yang terikat oleh kehidupan dosa. Orang-orang yang terikat sama gadgetnya. Nah, saya mau bahas soal gadget. Anda tahu, terikat artinya diperhamba. You have become a slave of something. Bagaimana Anda tahu Anda terikat atau tidak? Coba tanya ini. Bisa nggak Anda lepas dari hal-hal itu? Tanpa itu bisa hidup nggak? Kalau bisa hidup, Anda nggak terikat. Rokok susah kan? Minuman keras susah kan buat orang yang suka minum? Gadget susah nggak? Kayaknya istri hilang nggak dicari, handphone hilang dicari. Bisakah Anda hidup tanpa hal-hal itu? Fokus uang dan waktu Anda habis paling banyak untuk apa? Itu mengikat Anda. Nah, saya mau bahas soal gadget ya, soalnya ini Tuhan kasih pewahyuan khusus. Banyak orang berkata, gadget kan buat kerja. Jadi, setiap waktu pegang handphone, gak pernah stop. Kalau sampai gak bawa handphone, gelisah, panik. Waduh, handphone ketinggalan. Dompet ketinggalan masih gak apa-apa. Gadget ketinggalan bahaya. Pulang lagi, putar balik lagi. Atau suruh orang kirim. Dengar baik, kalau Anda sampai gelisah, Anda panik, dan Anda harus bawa HP Anda ke setiap ruangan kemana Anda pergi, ke toilet dibawa, tidur ditaruh di sebelah kepala, hati-hati loh radiasi. Ada suami istri, dia selalu cas handphone di sebelah kanannya, istrinya. Suaminya selalu cas HP di sebelah kirinya. Apa yang terjadi? Suaminya timbul tumor di dalam kuping kiri, istrinya tumor di belakang mata kanan. Ngeri nggak? Jangan sembarangan cas HP dekat kepala kalau tidur. Orang-orang yang terikat sama gadgetnya, seperti Anda terikat dengan drug, dengan rokok, minuman keras, apa yang Anda harus lakukan? Perlahan demi perlahan, lepaskan. Kalau Anda duduk makan dengan keluargamu, atau Anda meeting dengan seseorang, ketika Anda membawa handphonemu, orang itu akan merasa bahwa dia bukan orang yang paling penting di situ. Ketika Anda taruh handphone Anda di situ, orang akan sadar bahwa Anda siap-siap kalau Anda ditelepon atau di WA seseorang. Apalagi sesekali matamu akan menatap layarnya. Membalikkan telepon Anda dengan layar ke bawah juga tidak lebih sopan artinya. Kemudian, ketika Anda makan dengan keluargamu, ketika Anda meeting dengan orang, supaya orang itu merasa dia penting, bahwa Anda memperhatikan setiap kata-katanya, dan dia tahu bahwa Anda peduli akan apa yang dia mau sampaikan, Anda harus menyimpan handphone itu jauh-jauh dan tidak terlihat. Kalau perlu airplane mode supaya tidak bunyi, sehingga Anda tidak terganggu. Orang akan merasa Anda dihargai, amen. Rumah tangga sering retak karena masalah addiction pada gadget. Istri merasa tidak didengar, anak-anak merasa tidak dihargai. Saya buat kesalahan. Ketika
Chloe sedang bicara sama saya. Tiba-tiba saya melihat handphone saya. Dan Chloe langsung berhenti bicara dan pergi. Saya menyesal atas semua perbuatan saya. Saya bikin aturan di meja makan. Tidak ada yang boleh pegang handphone selagi makan. Tapi karena mereka lihat papanya pegang handphone, jadi mereka juga pegang handphone. Saya bertengkar sama suami saya bolak-balik. Jangan pegang handphone kalau lagi makan. What do I do now? Sekarang kami semua pegang handphone kalau lagi makan. No, saya mau terbuka. Kami buat kesalahan. Tapi saya belajar. Kalau kita mau kualitas hubungan kita lebih baik, kita tidak boleh terikat sama gadget kita. Karena keluarga kita lebih penting. Katakan amin. Saya berharap video tadi menginspirasi Anda seperti video tadi sangat menginspirasi saya. Kita harus lebih baik. Joko bilang amin. Haleluya. Yang kedua, pola pikir yang salah yang bisa membelenggu manusia dan membawa manusia kepada perilaku yang negatif adalah ini. Pola pikir mumpung gak ada yang tahu. Mumpung gak ada yang lihat. Mumpung orang tua gak tahu. Orang tua gak ada yang lihat. Apa yang jadi perilaku? Pemikiran yang keliru, perilaku salah. Mereka bikin seks bebas. Kita gak tahu ya anak-anak kita kalau pergi pacaran tuh ngapain aja. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau mereka punya pola pikir, my parents will never know. Orang tua saya gak akan tahu. Mereka minum. Lucu sekali. Ada suami istri. Ketemu sama saya sama Pak Jojo. Dia bilang dia ahli dalam parenting. Bahkan dia pemimpin di gereja lamanya dalam social parenting. Berusaha mengajari kami tentang parenting. What happened? Yang saya dengar, anaknya suka mabuk. Menurut saya terlalu lucu kalau kita sok tahu. Setiap kita ini punya kasus yang berbeda dengan anak-anak kita sendiri. Kita semua belajar. Amin. Kita perlu mawas diri. Perilaku anak-anak kita, perilaku kita bisa salah. Karena salah pemikiran. Well, my parents will never find out. Orang tua saya gak bakal tahu. Lihat orang kerja. Kalau gak diawasin, kerjanya bener gak? Belum tentu. Makanya ada pepatah berkata, kalau kucing tidak ada, tikus berpesta pora. Apakah Anda tikus? Dengar baik. Orang karena berpikir gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, kita selingkuh. Orang jadi selingkuh karena berpikir gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Orang yang takut akan Tuhan, percaya. Tuhan melihat semua yang dia buat, katakan amin. Anak-anak yang berpikir gak ada yang tahu, mereka berhubungan seks bebas. Timbul perilaku-perilaku yang negatif ketika pegawai-pegawai berpikir, bos gak tahu. Perilaku yang negatif seperti apa? Kerja tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak berintegritas. Karena orang yang berintegritas itu melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Katakan amin. Orang yang excellent akan tetap melakukan tanggung jawabnya dengan yang terbaik meskipun gak ada yang tahu. Kalau setiga ayat 22-24 mengajar kita bahwa kita harus taat sama atasan kita. Bukan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Bukan untuk cari muka. Tapi belajar berintegritas karena takut akan Tuhan. Kita kerja sungguh-sungguh meskipun gak dilihat sama bos kita. Meskipun gak dipuji sama atasan kita. Karena kita tahu bahwa upah kita itu dari Tuhan. Tuhan yang akan mempromosi kita. Amin. Saya pernah ngajar di Instagram. Kalau bosmu gak menghargai kamu, tetap berintegritaslah, tetap excellent lah. Karena upah itu datang dari Tuhan. Kamu akan diberikan Tuhan tempat di mana kamu seharusnya. Katakan amin. Pola pikir yang keliru yang terakhir adalah ini. Taker mentality. Mental selalu ngambil untuk diri sendiri. Berangkat dari cinta uang. Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Anda akan terkejut bagaimana orang kaya bisa serakah. Orang kaya bisa menindas orang lemah. Orang kaya bisa lebih perhitungan daripada orang susah. Orang kaya bisa lebih pelit daripada orang miskin. Anda akan terkejut. Karena mentalitas taker tidaklah melihat Anda kaya atau miskin.
Tapi cara berpikir is all about mindset. Perilaku orang yang cinta uang. Mari cek dirimu. Pelit atau kikir. Fokus kepada kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Kerja terus gak pernah libur. Toko gak pernah tutup. Selalu perhitungan. Tidak peduli sama orang lain. Kurang mempedulikan kesejahteraan karyawan. Selalu hidup dalam kekhawatiran. Suka berhutang. Ini ciri-ciri orang yang cinta uang. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba, budak. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau Anda tidak mau diperbudak sama mentalitas taker, Anda harus berkata cukup buat dirimu sendiri. Anda harus bisa mencukupkan diri. Jangan memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi dari kemampuanmu. Kalau nggak bisa jangan maksa. Sampai ngutang. Orang yang jadi hamba uang, budaknya uang, punya pola pikir yang keliru. Takut gak cukup buat diri sendiri. Kan gak cukup buat aku. Kisah Rasul 20, kita belajar dari Rasul Paulus yuk. Bagaimana mental giver. Ayat 33, kita baca sama-sama. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, sama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Listen, orang yang punya mental giver, pertama, dia nggak aji mumpung. Aku tidak pernah mengingini dari siapapun. Never wanting anything from anyone. Ada orang-orang yang deketin orang kaya, biar kecipratan berkatnya. Paling minim kalau makan dibayarin. Dia katakan, dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Mental giver, dia bertanggung jawab atas hidupnya. Dia bekerja keras untuk kebutuhannya. Nggak minta-minta sama orang. Mental giver, dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Di dalam kelebihannya, dia bisa mikirin orang-orang yang lebih membutuhkan. Mental giver, lebih bahagia memberi daripada menerima. It's all about mindset. Kalau Anda ingin jadi orang yang bahagia, milikilah mental giver, jangan taker. Orang yang punya mental giver selalu ingin memberkati, selalu ingin jadi berkat, selalu ingin memberi, selalu ingin menolong. Katakan amin. Orang-orang yang bermental giver itu bisa melihat kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Orang-orang yang bermental giver bisa punya tujuan yang lebih mulia daripada tujuan pribadinya. Saya sangat diberkati kemarin. Saya baca speech dari Bapak TP Rahmat, ya, Theodore Rahmat. Dikatakan gini, ada satu statementnya yang keren banget. Less for self, more for others, enough for everyone. Cukuplah. Dia bilang less for self itu artinya gini, jangan mikirin diri sendiri. More for others, kita peduli orang lain. Memastikan semua cukup. Enough for everyone. Orang yang cinta uang akan punya mental taker, selalu ngambil untuk dirinya sendiri. Fokusnya pasti kepentingan diri sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Yang penting gua untung. Gak peduli orang lain buntung. Orang yang punya mental taker, disuruh pelayanan akan berkata begini, what's for me? Untungnya apa buat saya? Dengar, 1 Korintus 10 ayat 24 berkata, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau Anda buka bisnis, jangan hanya mikir berapa profit yang Anda bisa dapat. Seberapa cepat bisa balik modal. Jangan itu motivasinya.
Kalau Anda mau mikirin bisnis, pikirin gini, produk apa yang bisa nolong hidup orang banyak? Karya apa yang bisa berdampak buat hidup orang banyak? Saya kasih tahu, kalau produkmu menolong hidup orang banyak, pasti laris. Jangan cuma mikir untung. Anda harus mikir keuntungan orang lain juga. Yang mau katakan amin. Kalau Anda nggak mau jadi orang yang serakah, mati kegemukan, dan hidup dalam kejahatan. Karena cinta uang itu kan akar dari segala kejahatan. Anda kalau nggak mau mati dalam keserakahan, hidup dalam kejahatan, tapi Anda hidup bahagia, hidup baik, didoain panjang umur sama orang banyak, jadilah orang yang bermental giver, katakan amin. Seorang penindas yang cuma selalu mikir dirinya sendiri, pasti didoain cepat mati. Bener gak? Kalau Anda ngerugiin orang, Anda disumpahin gak kira-kira? Tapi kalau Anda suka nolong orang, aduh, Anda kasih duit lebih aja ke tukang parkir, dia bilang gini, Anda umur panjang ya ibu. Saya langsung bilang amin. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, akar segala kejahatan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Orang yang mentalnya taker, cinta duit, itu hidup dalam kejahatan, menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Udah pasti. Saya mau akhiri. Mindset kita gak boleh taker. Mindset kita harus giver. Rubah cara pikir yang keliru. Katakan, saya harus jadi berkat. Saya harus memberkati. You know, saya hidupi filosofi ini. Saya gak mau mati kegemukan. Saya gak mau begitu saya tua, saya kolesterol jantungan. Karena itulah, sebagai gembala, tiap kali dikirimin makanan sama jemaat, sama pengerja, sama teman, saya tuh kebanjiran gak pernah kurang. Oleh-oleh dari seluruh dunia saya udah pernah rasa. Saya kasih tahu. Saya selalu ambil 1 potong. Hanya gigit separuh dan separuh buat suami saya. Selebihnya kita kasih ke anak-anak asrama. Selebihnya kita kasih ke pengerja-pengerja. Selebihnya kita kasih ke staff full time ICI dan YTP. Mereka kenyang. Mereka udah nyobain coklat dari seluruh dunia. Banyak orang gini, kan ini mahal loh. Heran kalau yang murah dan gak enak kita bagi-bagi ya. Baju udah luntur, gak jelas kita kasih orang ya, bener gak? Tapi coba kalau Anda punya mental giver, Anda gak lihat harganya. Ketika Anda makan enak, meskipun barang itu mahal, Anda pengen orang lain juga merasakannya. Amen. Saya gak pernah pelit. Apapun di rumah saya boleh dimakan. Sama siapapun. Orang yang kerja di rumah saya, makan apa yang kami makan. Gak pernah dibedakan. Dan saya gak pernah miskin saya. Karena memberi. Kalau Anda tidak mau miskin, Anda harus suka memberi. Punya mental giver. Semakin Anda memberkati, Tuhan akan memberkati Anda. Saya mau akhiri gini. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ini penting banget. Kalau Anda orang yang diberkati Tuhan dalam kekayaan. Ini pesan yang baik. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Hartamu jangan bikin kamu sombong. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan ngandelin duit. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta. Sebagai dasar yang baik. Bagi dirinya di waktu yang akan datang. Untuk mencapai hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sebenarnya. Bicara soal kekekalan. Kita ini mati tidak akan bawa apa-apa. Harta kita tidak bisa kita bawa. Tapi kalau kita rajin membagi, rajin memberi, itu akan jadi dasar bagi hidup kita di kekekalan, kata firman Tuhan. Sama seperti yang Yesus katakan. Menabunglah bagimu pundi-pundi yang tidak akan pernah dimakan rayap, tidak pernah karat. Kalau engkau rajin memberi. Saya mau akhiri. Satu hari Tuhan ingatkan saya. Tuhan bilang gini, Henny, tahu nggak kenapa aku percaya sama kamu? Terus aku diam. Tuhan bilang gini, karena kamu tidak pernah menahan.
kamu tidak pernah menahan. Apa artinya gini? Saya tuh kalau dipercaya Tuhan apa-apa, saya nggak simpen buat saya gitu loh. Saya suka bagi-bagi. Saya suka berkati orang. Saya dapat PK. Saya beli oleh-oleh. Buat anak-anak asrama, buat guru-guru tangan pengharapan. Buat staf-staf ICI, buat staf-staf YTP. Saya selalu rindu gini. Mereka nggak bisa pergi ke luar negeri seperti saya. Saya pengen mereka ngerasain sesuatu dari sini. Itu pemikiran saya. Saya nggak pusing tuh kalau PK saya habis hanya demi beli oleh-oleh gitu. Tiap kali Tuhan kasih saya apa? Duit lebih aja di rekening saya tuh doa. Tuhan, ini mau buat apa? Saya harus berkati siapa? Gatel saya tuh tangannya kalau nggak transfer gitu. Saya langsung doa, Tuhan ingetin si A saya transfer. Tuhan ingetin si B saya transfer. Ini bukan pamer. Tapi Tuhan tuh selalu bikin saya mikirin orang lain. Nolong orang lain. Ada guru-guru pedalaman tangan pengharapan. Mereka harus sekolahkan adik-adik mereka. Gaji mereka berapa? Mereka ngajukan pinjaman ke kami. Boleh nggak pinjam 5 juta? Boleh nggak pinjam 3 juta untuk bayar uang sekolah adiknya? Kadang-kadang saya sedih gitu loh. Ya ampun. Gajinya tiap bulan bakal dipotong karena dia pinjam. Saya sedih. Kami kasih kalau ada yang pinjam. Tapi seringkali kami tutupi. Udah enggak usah. Nah, bantu bayar adikmu sekolah. Ada yang mau perbaiki rumah orang tuanya. Butuh berapa? 5 juta. Dicicil ya Bu, 10 kali potong 500 ribu. Katakan gajinya 3,5 gitu misalnya. Sedih saya mikirnya. Lah gimana dia buat hidup? Udah saya bilang, enggak usah udah. Udah, kasih aja. Banyak kemurahan-kemurahan yang kami kasih. Dan Tuhan bilang sama saya. Kenapa Tuhan percaya sama saya? Karena saya enggak pernah menahan berkat Tuhan. Saya selalu melepas, saya selalu membagi, selalu memberi. Dan orang-orang di sekitar saya bisa merasakan berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Saya pernah punya staf yang saya kirim ke NTT. Menjadi pemimpin di sana. Saya kirim barang donasi, kiriman dari Australia. Teman-teman saya kasih saya donasi baju-baju faulty tapi branded. Segala macam, saya nggak berani sebut brandnya karena ini kita direkam. Pokoknya branded. Terus kain-kain bahan kemeja mahalnya cowok. Ya Anda pasti paham. Saya kirim ke NTT, bayangin. Nggak saya ambil buat jahit baju saya, nggak. Saya kirim semua satu kontainer ke NTT. Saya bilang tolong bagikan ke masyarakat. Bagi ke semua desa. Apa yang terjadi? Ketika saya pergi ke sana. Barang-barang itu ditumpuk di gudang dan dikunci. Sampai dusnya tuh udah ada yang basah. Kainnya sudah berjamur. Dan saya nggak boleh tahu mereka simpan itu. Tapi ada satu staf yang jujur yang kasih tahu saya. Mama, barang-barang yang mama kirim dikunci di situ. Wah berani dia bilang. Saya marah, saya buka, saya lihat seperti gunung. Saya marah. Saya bilang gini, kamu nggak bisa dipercaya. Karena kamu tidak menyalurkan berkat Tuhan buat mereka. Hari ini saya ingin bertanya sama Anda. Apakah hidupmu diberkati? Apakah Anda sudah jadi orang yang dipercaya sama Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan? Jangan tenggelam dalam keserakahan. Pastikan kamu punya mental giver dan bukan taker. Berubah dari cara pikirmu. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, kasih karunia Tuhan memampukan kami. Jadi orang yang selalu bisa dipercaya Tuhan. Jadi orang yang mau membagi. Yang mau menolong orang-orang yang lebih lemah. Kami gak jadi orang-orang yang aji mumpung. Orang-orang yang mau mengambil dari orang lain. Tapi kami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan kami mau kelebihan kami bisa menolong orang-orang yang lebih lemah dari kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya firman-Mu. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan.